Haleluya. Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Maret 2023. Saudaraku yang terkasih, mari kita mau selalu mengucap syukur di dalam doa kita atas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui doa. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ampunilah, maka kita pun diampuni. Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Daniel 9 ayat 4a sampai dengan 10 dan Injil Lukas 6 ayat 36 sampai dengan 38. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ciri khas orang Kristen saudara adalah berbelas kasih. Mengasihi sesama sekalipun itu musuh yang telah menyakiti kita saudara. Mau mengasihi dan mengampuni mereka. Apakah kita sudah mengasihi dan mengampuni mereka yang telah menyakiti diri kita, saudara? Hal yang tersulit bagi kita lakukan adalah mengampuni. Bagaimana mungkin orang yang telah menyakiti kita, kita mau ampuni? Sebelum saya kenal secara pribadi akan Yesus Kristus Tuhan kita, saudara, saya ingat sulit sekali untuk mengampuni orang yang telah menyakiti saya. Setiap kali namanya terngiang di telinga, rasanya sakit timbul lagi saudara. Rasa benci dan dendam terus menghantui. Setiap saya merasakan benci dan dendam, sakit penyakit saya kambuh. Mulai dari sakit kepala, diare dan sebagainya saudara. Saking dendamnya saudara, saya merencanakan suatu kejahatan untuk menghabisi mereka. Hidup dalam kebencian dan dendam membuat saya semakin resah. Atas pembimbing rohani, saya diajak kembali untuk mengenal secara pribadi akan sosok Yesus Kristus. Saya dikenalkan akan mengasihi dan pengampunan. Saudaraku yang terkasih, seperti Daniel dalam bacaan pertama hari ini, yang berdoa atas kesalahan dan pemberontakan. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah peraturanmu. Daniel 9 ayat 5. Saya pun berdoa atas penyesalan saya saudara. Dan mempunyai harapan seperti Daniel. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Daniel 9 ayat 9. Injil hari ini saudaraku, Yesus mengatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Dengan mengampuni saudara-saudaraku, maka kita akan memperoleh pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan itu saja saudara. Dalam pengampunan ada rekonsiliasi dan pemulihan. Dalam pengampunan kita akan dipulihkan. Kita disembuhkan dari segala penyakit kita. Bukan saja diri kita saudara, tapi di pihak yang lain yang kita sakiti atau yang menyakiti kita, mereka pun akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Haleluya. Sungguh saudaraku yang terkasih, setelah saya mengampuni, saling memaafkan, saya dipulihkan dan disembuhkan. Yesus menghendaki kita semuanya, saya dan saudara tanpa kecuali, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Saudaraku, dalam murah hati saudara-saudara tak ada lagi benci dan dendam. Murah hati tak ada lagi saling menunjuk-nunjuk, menghakimi atas kesalahan orang lain. Kalau kita tak mau dihakimi, maka janganlah kita menghakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Renungan pagi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua untuk dapat hidup murah hati.
seperti Bapa kita di sorga. Dengan murah hati, tak ada lagi benci, dendam, dan amarah di dalam hati kita. Dan juga tak ada saling menghakimi, tetapi kita mau saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, dan kita mau saling merangkul. Dalam masa prapaskah, masa olah batin ini, marilah saudaraku, kita mau merefleksikan diri kita lagi. Apakah masih ada rasa benci, dendam, dan amarah terhadap sesama kita? Adakah kita hobi menghakimi, menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain? Bertobatlah. Bertobatlah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Mintalah ampun saudara kepada Tuhan kita. Maka kita akan diampuni. Karena Tuhan kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita mau mengampuni, maka Tuhan pun akan mengampuni kita. Maka akan terjadi pemulihan dan kesembuhan. Kasih Yesus yang besar, yang telah rela menyerahkan nyawanya di kayu salib, telah membebaskan kita dan mengampuni kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.